Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daman Nugroho, NIM 241211092 dari kelas KPI 3C. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah dakwah yang ada di Indonesia. Mulai dari sejarah awal masuknya Islam di Indonesia. Islam masuk ke Indonesia yaitu pada abad ke-7 sampai ke-8 Masehi. Hal ini terbukti dengan adanya batu nisan Fatimah binti Maimun pada tahun 1802 Masehi di daerah Leran, Gresik. Kemudian ada dari catatan Ibnu Battuta yang melihat Islam sudah kuat di Samudra Pasai pada abad ke-14. Pada abad ke-13 sering dianggap masa awal berkembangnya Islam secara mantap di Indonesia. Islam mudah diterima karena ajaran tauhid, kesetaraan dan menolak kasta. Kemudian masuk secara damai dan tanpa paksaan. Ajarannya juga mudah dipahami dan menggunakan pendekatan kultural dan akomodatif yang terhadap budaya lokal. Kemudian ada 4 teori masuknya Islam ke Indonesia. Teori yang pertama yaitu teori Mekah, dipelopori oleh Hamka. Islam datang langsung dari Arab sejak abad ke-7 Masehi. Hal ini berkaitan dengan para kaum sufi yang kebanyakan sebagai pengembara. Teori yang kedua yaitu teori Gujarat, mengatakan bahwa Islam datang dari Gujarat, yaitu di India sebelah barat pada abad ke-13 Masehi. Yang mendasari teori ini adalah kemiripan batu nisan Malik al-Saleh dan makam yang ada di Gujarat. Kemudian ada juga dari mazhab Syafi'i yang sama dengan Muslim di Gujarat. Teori yang ketiga yaitu teori Persia. Teori ini dipelopori oleh Husain Jajadiningrat. Yang mendasari teori ini adalah kesamaan budaya Persik dan Indonesia seperti tradisi Asyura dan istilah-istilah Persia dalam tradisi Islam lokal. Teori yang terakhir yaitu teori Cina. Islam dibawa oleh para pedagang dan perantau Muslim Tiongkok. Kronik dinasti Tang mencatat adanya pemukiman Muslim di pesisir daerah Cina. Beberapa sumber lokal babat hikayat memperkuat teori ini. Kemudian ada 5 faktor yang memudahkan Islam berkembang di daerah Indonesia. Yang pertama, karena ajaran sesuai fitrah manusia seperti tauhid, persamaan derajat. Yang kedua yaitu Islam masuk secara damai tanpa peperangan ataupun ekspansi militer. Kemudian yang ketiga yaitu menggunakan metode persuasif bukan paksaan. Yang keempat, pendekatan budaya. Islam mudah dipadukan dengan budaya adat yang ada di Nusantara. Yang terakhir yaitu dukungan Kesultanan Islam yang memperkuat posisi agama baru. Kemudian ada penyebaran Islam yang dilakukan oleh para wali songo di tanah Jawa. Yang pertama yaitu ada Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, yaitu perintis dakwah di Jawa, berdakwah dengan teladan akhlak, perdagangan dan pendidikan. Kemudian yang kedua ada Sunan Ampel, yakni pendiri pesantren Ampel, perancang berdirinya Kesultanan Demak. Yang ketiga ada Sunan Bonang, yaitu berdakwah lewat seni gamelan, pencipta gending sekaten. Yang keempat ada Sunan Giri, seorang ahli pendidikan, mencetak ulama dari pesantren Giri, menciptakan permainan edukatif Islam. Yang kelima ada Sunan Derajat, menggunakan dakwah sosial, gotong royong, kepedulian, kesejahteraan masyarakat. Yang keenam ada Sunan Kalijaga, pendekatan budaya, menggunakan wayang kulit, batik, gamelan, paling dekat dengan masyarakat Jawa. Yang ketujuh ada Sunan Kudus, seorang ahli fikih, membangun masjid Menara Kudus dan toleransi budaya Hindu.
Yang ke-8 ada Sunan Muria, dakwah pedesaan menggunakan tembang Jawa seperti sinom dan kinanti sebagai media dakwah. Yang terakhir ada Sunan Gunung Jati, pendiri Kesultanan Cirebon dan Banten, menyebarkan Islam ke wilayah Jawa Barat. Jadi kesimpulannya adalah Islam masuk ke Indonesia melalui perdagangan, pendidikan, perkawinan, tasawuf, dan politik, semuanya secara damai. Pendekatan sufi dan kultural membuat Islam sangat mudah diterima di kalangan masyarakat Indonesia. Kemudian Wali Songo menjadi pelopor penyebaran Islam di wilayah Jawa menggunakan metode dakwah yang kreatif dan sesuai dengan budaya yang ada. Akhirnya Islam berkembang menjadi agama mayoritas dengan karakter damai, toleran, dan akomodatif terhadap budaya lokal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.